Selanjutnya surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Terus walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Luar biasa ini Allah membimbing kita dalam wahyunya. Nah, kalau ini yang kita pakai, Pak, insya Allah kita nggak kesasar nih, nggak keder ya. Nah, lihat di ayat khusus wasyawirhum fil amri. Maaf kita nggak jelaskan terlalu panjang dari awal. Bahasan kita usul ke syawir, musyawarah kepada mereka fil amri dalam satu urusan. Fa idza azamta, kalau sudah bercita-cita, fatawakkal 'ala Allah. Tawakallah kepada Allah. Tawakal, udah musyawarah. Hasil musyawarah itulah yang kita yakini untuk kita kita laksanakan. Jangan berbelot dari musyawarah. Hasil musyawarah Abu Bakar Siddiq yang terpilih sebagai kepala negara. Sudah tawakal. Ini pun sudah alot. Hasil 2 hari 3 hari. Itulah yang terbaik insya Allah. Dan ternyata memang betul dari hasil musyawarah itu Abu Bakar terpilih jadi khalifah, ya. Generasi terbaik berikutnya Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib membuktikan bahwa Islam menjadi kekuatan dunia, membuat keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Bahkan sampai di masanya Umar bin Khattab, umat Islam sudah sampai menguasai daerah wilayah kekuasaan Romawi di Palestina. Dulu Palestina jajahan Romawi. Nah, daerah Syam Palestina itu dipegang oleh umat Islam. Yang pertama kali menaruh Palestina. Iya, sehingga ibu kota yang di masa Rasul, ya, dan sahabat di Madinah, begitu selesai Umar bin Khattab membebaskan Palestina, daerah kekuasaan Romawi dipegang oleh umat Islam, begitu selesai masa para sahabat, masa tabi'in, masuk ke masa tabi'in, pemerintahan Islam, kekuasaannya sampai ibu kota berpindah dari Madinah ke Damaskus. Damaskus itu daerah Syam, nggak jauh dari Palestina. Itu daerah wilayah kekuasaan Romawi dulunya. Ya. Kemudian ibu kota negara pindah lagi. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, ya rahimakumullah, ibu kota negara kita. Apa? Ibu kota negara saya. Ibu kota negara kita. Bayangkan kalau saya dulu hidup di masa Rasul, saya bilang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya dulu mengalami ibu kota negara di mana? Madinah. Saya masih dikasih umur. Ternyata ibu kota negara kita kemana pindahnya? Ke Damaskus. Lalu pindah lagi. Saya masih dikasih umur. Pindahnya kemana? Ke daerah kekuasaannya Persia. Persia sudah lemah. Umat Islam pegang. Adil lagi, bagus lagi. Ya, nggak ada penjajahan lagi di Baghdad. Daerah Babilonia, daerah Nabi Ibrahim dulunya. Oh, kemudian pindah lagi ke barat lagi. Pindah kemana? Ke Turki. Ke Turki. Konstantinopel tepatnya itu. Itu 13 abad lebih. Saya sering ucapkan kalimat ini untuk diinstal terus. Jangan maaf ya. Oh Pak Ustadz ngomongin ini lagi. Nggak apa-apa. Supaya sering diucapkan aja. Supaya kita jadi udah mengakar gitu ya. Kebanggaan kita terhadap
agama kita, Islam. Saya bangga dengan Islam. Saya ingin mengatakan kalaulah pada anak-anak, nak, kalaulah Islam itu hanya ngajarin sholat dan puasa serta doa-doa saja, barangkali ayah orang pertama yang keluar dari Islam. Cemen itu Islam. Tapi faktanya enggak. Islam itu juga mengatur urusan kehidupan nyata. Bagaimana ekonomi, bagaimana politik, bagaimana budaya, bagaimana macam-macam. Itulah yang membuat kita terpikat dengan Islam. Enggak mau bercerai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu solusi dari semua solusi yang ada. Nggak ada. Ibaratnya matahari di siang hari, nggak ada manfaatnya itu ideologi manapun. Jadi ideologi yang ini nih, tadi yang ngabarin ya, kapitalisme, komunis, sosialisme itu ibarat lampu. Islam itu cahaya matahari. Bisa ditandingi? Nggak bisa. Meskipun ya, kekuatan Islam itu memang ada masanya, ya. Walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat ada ajalnya. Umat beriman ada ajalnya, ya. Ajalnya apa? Ajal sudah nggak berkuasa lagi. Begitu faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika penguasa-penguasa muslim itu sudah cinta dunia, takut mati, al-wahn, maka akhirnya kekuasaan Islam jatuh ke tangan orang-orang kafir. Terjadilah di pusat dunia Islam di Turki, Turki Utsmani diambil alih sama orang-orang di luar Islam, ya, dengan ideologi kapitalisme. Sekuler lagi masuk tuh Pak, ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia. Dipergilirkan waktunya, memang mereka barangkali di sini memang begitu. Maka akhirnya dari sejak 1924 sampai sekarang nggak ada pusat ibu kota negara kita, nggak ada. Tapi tanda-tanda mau pindah itu kelihatan, Pak. Boleh setuju, boleh enggak? Saya nggak perlu bilang setuju enggak, itu kemauannya Allah. Nggak lama lagi ibu kota akan pindah. Di mana? Di Palestina. Ini kemenangan sudah jelas ini. Ya. Allah yang berpihak sekarang kepada orang-orang beriman. Memang masanya ini. Sudah 100 tahun hidup tanpa kekhilafahan Islam. Ini kembali kepada yang kita bahas hari ini. Jadi sistem syura menuju surga. Berarti ada nggak sistem lain yang menuju neraka? Baik neraka dunia pun neraka akhirat. Ya ada lah. Sebagaimana kita baik tadi kan, ada hukmullah, ada hukmul jahiliyah. Begitu ya. Nanti kita testernya yang mana? Kembali ke masa Rasul. Jadi apa? Hukum syura. Diawali di namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, di tempat yang namanya tempat bermusyawarah para sahabat, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Itu Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang ada info setelah orang-orang umroh bahwa Saqifah Bani Sa'idah itu sudah hilang. Situs sejarahnya sudah nggak ada. Entah penguasa Yahudi, penguasa Arab Saudi sekarang. Padahal itu situs sejarah yang monumental. Dari sinilah, dari Saqifah Bani Sa'idah, umat Islam memimpin peradaban dunia sampai 13 abad lebih. 2/3 belahan bumi dipegang oleh umat Islam. Majlis Syuro itu adalah satu dalam memilih. Ini pangkal hidup itu dari awal, Pak. Kalau awalnya sudah salah, maka akhirnya sudah salah. Ternyata saya merenung, entah gimana itu. Sila keempat Pancasila luar biasa, Pak, sebenarnya. Itu implementasi ajaran Islam. Ada kalimat hikmah, apa? Apalagi? Musyawarah. Ini bahasa Islam ini, bahasa wahyu. Ada lagi apa? Perwakilan, wakil. Nah, saya tanya Pak, kalau musyawarah, ini majlis syuro, majlis permusyawaratan, misalnya orang ada 200 juta, manusia itu 200 juta Pak, orang-orang yang sudah dewasa, 200 juta katakanlah. Yang diajak musyawarah berapa orang? Apa semuanya? Apa semuanya? Sebagian kecil harus diwakili. Siapa yang mewakili?
orang yang punya hikmah. Nggak sembarangan juga. Orang yang punya hikmah itu ma'rifatus sirri wa faidatih. Orang yang mengenal manfaat ilmu dan faedah dari ilmu. Orang berilmu. Siapa orang berilmu? Orang berilmu tidak hanya di otak, di hati. Orang berilmu itu orang yang hidupnya berkhidmat dengan ilmu untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain selamat dunia akhirat. Sehingga orang berilmu itu adalah orang yang jujur. Kalau dia nggak jujur, sebenarnya nggak berilmu dia. Ada nggak orang yang, maaf, secara akademik dia sudah doktor, profesor, berilmu nggak dia? Tergantung. Tergantung. Kalau ilmunya bisa dibeli dengan uang, dia nggak berilmu sebenarnya. Ada orang SD pun nggak lulus, tapi jujurnya luar biasa. Mana yang berilmu ini? Saya ingin mengatakan, orang yang tidak lulus sekolah sekalipun, kalau dia beriman, bertakwa, jujur, amanah, tabligh, fatonah, ini orang berilmu sebenarnya. Walaupun dia profesor, kiai sekalipun, ya, tapi ya, masih kalah dengan uang, nggak berilmu sebenarnya, malah kasihan. Lebih baik dia nggak punya ilmu. Seorang Bal'am bin Ba'uro itu kan seorang ulama sebenarnya di masa Nabi Musa dulu. Tetapi dia dapat dibeli oleh Fir'aun. Ini nggak berilmu sebenarnya. Dia tahu surga neraka, tapi dia kerjakan pekerjaan ke neraka. Zolim dia, bersama orang zolim. Ini satu hadis deh, contoh Pak. Ar-rasi wal murtashi finnar. Ya. Ar-rasyu wal murtashiyu finnar. Orang yang menyuap, orang yang menyogok, dan orang yang disuap atau yang disogok ke neraka. Ini hadis ini berlaku kapan dan dimanapun. Ar-rasyu wal murtashiyu finnar. Ya. Masuk neraka. Di masa sahabat Abu Bakar Siddiq terpilih jadi kepala pemerintahan, kepala negara, khalifah Islam ketika itu, ada nggak berita suap menyuap supaya Abu Bakar ngasih duit? Kan dia, Abu Bakar orang kaya ya? Kaya nggak dia? Kaya. Berapa triliun duitnya? Pernah nggak ceritanya Abu Bakar nyuap supaya dia kepilih? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan Abu Bakar sendiri sebenarnya menolak kalau bisa jadi kepala negara. Itu hebatnya, Mbak. Disinilah disebut sistem syuro atau sistem Islam. Syuro atau Islam. Ini seorang pejabat publik, apakah wakil rakyat atau kepala negara atau kepala apa namanya, itu sangat takut kalau dipilih menjadi seorang public figure. Tanggung jawabnya berat. Makanya ketika mereka terpilih, yang diucapkan apa? Nggak ada tasyakuran, nggak ada tasyakuran, nggak ada Pak, nggak ada. Apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan jabatan yang saya dapatkan ini membuka pintu surga untuk diri saya dan masyarakat saya. Itu pemimpin keren namanya. Di zaman sekarang kan lain Pak. Begitu kepilih, tasyakuran. Tasyakurannya, tasyakurannya apa? Nanggap lenong, dangdutan, kayak itu tasyakuran apa ini? Wah, apa begitu tuh? Kalau nggak kepilih, apa jawabannya? Alhamdulillah, saya nggak punya tanggung jawab. Ketemu nggak zaman sekarang nih? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Abu Bakar Siddiq dulu atau Umar bin Khattab dan lain-lain, ada tim suksesnya nggak? Tim suksesnya Abu Bakar, tim suksesnya Umar, tim suksesnya Ali, ada nggak? Nggak ada tim sukses, nggak ada. Satu, mereka nggak ngeluarin duit. Ini Majlis Syuro ya,
Jadi si calon atau yang dicalonkan nggak pakai duit, nggak ada tim, sukses. Sekarang wajib pakai duit, wajib pakai tim, sukses. Pak, saya emang nggak pakai duit, itu mungkin baloho dari mana duitnya? Bikin baliho, ya kan, macam-macam. Pakai apa? Wajib pakai duit kalau sekarang. Betul nggak nih? Lah kalau kita nggak punya uang harus ada pemilik modal, namanya kapitalis. Maka disebutnya ideologi kapitalisme. Ya. Nah, ideologi kapitalisme itu yang paling layak untuk disukseskannya ideologi kapitalisme yang menyesatkan. Maaf saya ngomongnya. Ya. Itu nggak ada cara lain, di antaranya yang paling efektif sistem demokrasi. Apa? Sistem demokrasi. Ini maju suro, ini demokrasi. Nah, demokrasi itu mahal. Mahal. Satu, ya, harus ada tim sukses. Betul? Saya nih, jadi calon apalah namanya? Caleg ya, apa capres kan? Perlu tim sukses nggak? Kalau nggak, jangan harapkan saya terpilih. Harus ada tim sukses. Sampai ke RT-RT harus ada. Ya. Itu yang masangin baliho, dikasih duit nggak? Lah kan pakai duit, pakai kapita. Nah, kemudian ada tim sukses nggak pakai uang. Kemudian berikutnya apa lagi? Abu Bakar Siddiq. Begitu kepilih, dia balas budi nggak dengan yang ngasih modal? Emang nggak dikasih modal, nggak ada. Jadi betul-betul Abu Bakar Siddiq berkhidmat untuk umat. Jadi tegakkan keadilan, hukum betul-betul, masya Allah. Ya, anak sendiri kalau misalnya mencuri potong, bukan karena anak istana, nggak ada urusan. Karena apa? Kejujuran, ya, amanah, keadilan, luar biasa. Ini sistem ini. Ini saya ingin mengatakan, sistem syuro atau sistem Islam ini sangat murah. Apa sangat? Murah. Bahkan bisa dikatakan gratis ini. Tapi berkualitas tinggi. Bermutu. Bukan mutu tuh muka tua. Mutu. Bermutu tinggi. Wah. Kira-kira kita punya barang ini. Barangnya murah banget. Tapi barangnya berkualitas bagus. Nah kalau ini. Abu Bakar Siddiq. Katakanlah Umar nggak kepilih, stres nggak? Nggak ada istilah stres. Di dalam sistem Islam itu nggak kepilih, nggak stres. Memang nggak mengharapkan untuk terpilih. Kalau terpilih, makin mengencangkan ikatan imannya. Menjadi Hizbullah, tentara-tentara Allah. Ini peluang ke surga. Imamun adilun. Pemimpin yang adil itu ranking pertama ke surga. Nah kalau sistem ini, kalau nggak kepilih, paling nggak uang udah banyak saya keluarin. Stres bisa. Kalau di sini nggak kepilih stres. Terpilih, nggak, kalau terpilih, malu. Ini maaf, saya sedih ya Allah, ya Allah. Kalau terpilih jangan-jangan kita jadi setan, Pak. Ya, karena apa? Enggak menolong rakyat, yang ditolong konglomerat. Karena memang balas budi. Makanya sistem di sini adalah sistem sangat mahal, ya. Betul nggak? Sangat mahal, ya. Calon legislatif kalau kepengen dipilih minimal modalnya berapa? Calon legislatif DPR tergantung tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Kalau tingkat pusat berapa duit? Cukup nggak 10 juta? 5M, biasa 1 triliun lebih. Uang dari mana?
Uang dari mana? Kan sangat mahal. Kalau saya katakanlah terpilih dengan sistem Islam, saya pakai modal nggak? Lah nggak perlu, dan memang nggak boleh. Hanya modalnya, modal kemampuan dan keteladanan, titik, nggak ada lagi. Jadi hasil karya yang dibaca oleh orang. Selama saya menjabat jadi gubernur misalnya, ini hasil pencitraan atau hasil kenyataan. Di zaman sini nih, ini banyak kan pencitraan. Pencitraan, Pak. Betul nggak? Nggak dia lakukan pun melakukan. Maka akhirnya dia pakai belangko, pakai peci, ya, pakai sorban. Oh, menunjukkan orang soleh seperti itu. Lalu sedekah, ngasih uang banyak, padahal tujuannya lain. Nanti akhirnya rakyat ketipu. Nah, jadi Masya Allah, ini saya nggak ada benci, nggak ada. Kita nggak ada benci. Orang beriman itu diajarkan untuk mengosongkan di dalam hatinya itu kosong dari kebencian. Karena udah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ada. Jadi memperbaiki hidup tidak ada cara lain, sistem syuro. Hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Jadi saya lihat di negeri kita ini kayaknya belum diterapkan nih. Kalimat sila keempat belum. Sejak Pak Karno sampai sekarang belum. Zaman Pak Karno rakyat langsung milih. Iya. Betul nggak sih? Milih partai masyumi macam-macam, rakyat langsung. Bukannya majelis syuro. Di zamannya Pak Harto juga masih rakyat yang milih. Di zaman reformasi lebih dahsyat lagi. Bukan hanya wakil rakyat. Sampai kepala negara pun, kepala daerah pun rakyat langsung. Lebih mahal lagi biayanya. Makanya kalau saya melihat wajar, bukan semakin baik, wajar ini wajar. Ya, karena semakin jauh, dolarnya semakin jauh. Semakin jauh. Coba kalau kembali ke sistem Islam. Katakanlah semua ormas, kami umat Islam, ormas Islam menyatakan kami ingin memilih majelis syuro saja, tidak menggunakan sistem yang ada sekarang. Beres. Jadi demokrasi bisa saya katakan ini alat penjajahan. Ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi karena pakai modal, maka akhirnya kenyataannya dari konglomerat oleh konglomerat untuk ya wajar. Karena salah jalan kita. Salah memilih mabda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf, andaikan ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Kalau memang ada kebaikan, mari kita pikirkan dan kita amalkan. Ini adalah hanya proses penyadaran pada diri kita. Hidup manusia kan harus sadar, Pak. Sadar bahwa kita selama ini jauh dari hukum Allah. Jauh dari hukum Allah. Saatnya kita pelan tapi pasti dari pribadi ke pribadi terus sampai nanti suatu saat di satu masyarakat ternyata selama ini kita menggunakan sistem yang salah. Tapi kalau kesadaran itu udah banyak, Pak, Ibu, Bapak, maka insya Allah pelan tapi pasti akan terjadi perubahan. Dan perubahan itu pasti. Sekarang ini sistem kapitalisme sedang menunjukkan kegagalannya. Seluruh dunia, Amerika gagal. Uni Soviet gagal, seluruh dunia gagal. Jadi Allah tunjukkan nih, ternyata hukmul jahiliyah itu adalah sistem kehidupan yang gagal mensejahterakan, gagal membuat keadilan. Berarti hanya satu-satunya jalan, hukmullah yang menyelamatkan, yang membuat keadilan, yang membuat kenyamanan, yang membuat baldatun thayyibah warabun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan sekedar ucapan, tapi menjadi insyaallah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.